Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan saya Rian, Kabupaten Jember. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas sebuah pertanyaan yang mungkin ini juga mewakili rekan-rekan pendidik yang lain. Apakah dalam kurikulum Merdeka masih perlu atau wajib melaksanakan penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester? Seperti apa jawabannya? Silakan video ini ditonton sampai dengan selesai. Baik, di sini saya merujuk sebuah buku yang berjudul Panduan Pembelajaran dan Asesmen. Buku ini diterbitkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP, Kemendikbud Ristek RI. Buku ini memiliki sumber yang sama dengan capaian pembelajaran yang kita gunakan atau yang kita pakai di dalam kurikulum Merdeka. Langsung saja kita buka buku ini di halaman 26, atau kalau di sini kita page-nya di teks 34. Baik. Di poin 3 di page 34 di sini bisa kita lihat di subbab rencana asesmen dalam RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar. Kita scroll bar ke bawah, nanti kita akan menemukan jawaban dari pertanyaan di awal. Kita mulai dari sini ya. Di sini dijelaskan bahwa pendidik merupakan sosok yang paling memahami kemajuan belajar peserta didik, sehingga pendidik perlu memiliki kompetensi dan keleluasaan untuk melakukan asesmen agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing. Kemudian dilanjutkan, keleluasaan tersebut mencangkup perancangan asesmen yang kita rancang pada saat mendesain sebuah modul ajar. Kemudian waktu pelaksanaan asesmennya. Nah, kapan kita akan melaksanakan asesmen tersebut? Kemudian selanjutnya penggunaan teknik dan instrumen asesmen. Nah, kita akan menggunakan teknik apa ini untuk mengasesmen peserta didik kita, dan juga instrumen asesmennya, instrumen apa yang akan kita gunakan. Kemudian penentuan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau yang kita kenal dengan KKTP, dan pengolahan hasil asesmen. Nah, poin pentingnya di sini Bapak Ibu, termasuk dalam keleluasaan ini atau fleksibilitas ini adalah keputusan tentang penilaian tengah semester. Pendidik dan satuan pendidikan berwenang untuk memutuskan perlu atau tidaknya melakukan penilaian tersebut atau dalam hal ini asesmen. Jadi untuk poin pertama kita telah menemukan jawaban bahwa penilaian tengah semester ini dipasrahkan atau diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan dan juga pendidik itu sendiri. Masih merasa perlu melaksanakan penilaian tengah semester atau tidak, gitu. Kemudian bagaimana dengan penilaian akhir semester? Maka penilaian akhir semester kita scroll ke bawah, di sini juga kita bisa menemukan jawaban, tepatnya di halaman 29 ya. Pada poin ini asesmen sumatif. Nah, bagaimana jawabannya? Kita bahas dari sini. Asesmen sumatif dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Misalnya pada akhir satu lingkup materi
di sini yang bisa kita garis bawahi, yang terdiri dari satu atau lebih tujuan pembelajaran. Pada akhir semester dan akhir fase, khusus asesmen pada akhir semester atau penilaian akhir semester, asesmen ini bersifat pilihan, artinya ini tidak menjadi wajib lagi seperti di kurikulum 2013. Jadi penilaian akhir semester ini bersifat opsional atau pilihan. Bagaimana ketentuannya? Maka jika pendidik merasa masih memerlukan konfirmasi ya, atau informasi tambahan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, maka dapat melakukan asesmen pada akhir semester. Sebaliknya, jika pendidik merasa bahwa data hasil asesmen yang diperoleh selama satu semester telah mencukupi, maka tidak perlu melakukan asesmen pada akhir semester. Artinya penilaian akhir semester juga menjadi tidak wajib. Sama halnya dengan penilaian tengah semester di awal tadi. Jadi kesimpulannya adalah penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester tidak wajib dilakukan, akan tetapi kita melihat kondisi di masing-masing satuan pendidikan, karena pendidik itu sendiri yang lebih mengetahui apakah perlu melaksanakan PTS atau PAS ya. Bagaimana kita mengambil data atau informasi ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik jika tidak melaksanakan penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester? Maka pada setiap akhir lingkup materi atau akhir bab, idealnya kita melaksanakan sumatif akhir lingkup materi, Bapak Ibu. Jadi dari setiap lingkup materi yang telah kita selesai ajarkan, itu nanti kita melaksanakan asesmen sumatif mulai dari bab 1 atau lingkup materi 1, kemudian bab 2 lingkup materi bab 2 sampai dengan bab terakhir atau lingkup materi terakhir, kita melaksanakan asesmen sumatif di masing-masing akhir bab atau lingkup materi. Nah, dari data-data hasil asesmen tersebutlah bisa kita evaluasi atau kita analisis apakah peserta didik mencapai ketercapaian tujuan pembelajaran seperti itu. Jadi jika data itu sudah dirasa cukup, maka pada hakikatnya penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester itu sebaiknya sudah tidak perlu dilaksanakan lagi. Itu hemat saya sendiri atau hemat pribadi saya sendiri. Jika data yang kita peroleh sudah cukup, itu kita tidak perlu melaksanakan penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester nantinya. Jadi mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.